Oke, lantas cerita anime pun berlanjut di Xiatian bagian ke-6. Sebelumnya kita diperlihatkan bahwasanya Xiatian tengah berada di rumahnya. Tak lama setelah itu, nampaknya di luar telah ada seseorang master yang menunggu Xiatian. Dia pun berhasil mengawasi Xiatian dan ingin mengetahui apa yang tengah dilakukan oleh Xiatian. Saat Xiatian pun hendak pergi keluar, di sini nampaknya mereka pun dihampiri oleh anggota Quicksand. Anggota Quicksand adalah anggota pembunuh yang di sini ia bertugas untuk mengambil gulungan milik Xiatian. Tak lama setelah itu, di sini kita dihadapkan bahwasanya Xiatian tengah berhadapan langsung dengan anggota Quicksand. Tak lama setelah itu, anggota Quicksand pun mengamati Xiatian dan mengatakan bahwasanya Xiatian harus menyerahkan gulungannya kepada dirinya. Jika tidak, maka Xiatian akan menerima konsekuensinya. Tapi di sini Xiatian dasar memang tidak tahu apa itu gulungan yang dimaksud oleh anggota tersebut. Tak lama setelah itu, anggota Quicksand pun sangat murka dan kemudian ingin menghajar seketika Xiatian. Xiatian yang tidak peduli apa yang telah dikatakan oleh orang tersebut pun bersiap untuk menghadang kekuatan milik Quicksand tersebut. Seketika itu, anggota Quicksand pun bergegas untuk menghampiri Xiatian dan melancarkan serangannya. Pukulan pertama diarahkan kepada Xiatian, bus. Tapi di sini Xiatian pun mampu untuk menghindari pukulan tersebut. Karena memang Xiatian sebelumnya telah diwarisi oleh batu legendaris dan juga kalung milik ayahnya yang diwariskan olehnya. Saat ini dia mampu untuk melihat pergerakan dari musuh-musuhnya yang akan menyerangnya. Tak lama setelah itu, pukulan pertama pun tidak mengenai Xiatian, dan anggota Quicksand yang lain pun bersiap menyerang Xiatian lagi. Mereka pun bergegas menuju Xiatian dan memberikan pukulannya kepada mereka. Di sini Xiatian tak mampu untuk menahan dan berusaha untuk menyerangnya kembali. Tapi tak lama setelah itu, di sini Xiatian menyadari bahwasanya pukulan dari orang tersebut pun dapat ditangkis oleh Xiatian. Bahkan X-ray milik Xiatian mampu untuk mendeteksi pergerakan musuh. Di sini Xiatian pun memikirkan sesuatu dalam hatinya. Saya melihat sesuatu, apakah itu pukulan dari mereka? Pikir dari Xiatian bersiap untuk menghadang pukulan tersebut. Tak lama setelah itu, pukulan pertama pun dilancarkan oleh orang tersebut dan push. Seketika itu langsung ditangkis oleh Xiatian. Karena pergerakan pukulannya tak lebih cepat dari matanya, di sini Xiatian pun mampu untuk menghadang orang tersebut. Tampaknya tak tinggal diam, Xiatian pun kemudian mencoba untuk merilis kekuatannya. Di sini anggota Quicksand pun sangat kaget bagaimana mungkin Xiatian mampu untuk menangkis pukulannya. Padahal Xiatian tidak pernah belajar kungfu atau seni bela diri. Nampaknya anggota Quicksand pun panik dan tak lama setelah itu Xiatian pun berusaha untuk memegangi tangannya dan mencoba untuk memberikan pukulan telaknya kepada orang tersebut. Push. Tak disangka tak dinyana, di sini Xiatian pun berhasil untuk memukul mundur orang tersebut sampai terpelanting ke belakang. Push. Dia pun kemudian lantas menyadari bahwasanya saat ini Xiatian pun tidak bisa ditahan lagi. Anggota Quicksand menyadari bahwasanya itu adalah seni bela diri yang dimiliki oleh Paman Fang. Di sini anggota Quicksand tersebut pun berkata dalam hatinya, itu adalah Taichi dari Tuan Fang. Itu adalah hubungannya, atau dia mungkin ada hubungannya dengan Tuan Fang. Jadi saya tidak mungkin untuk menahan ini dan saya akan menghajar Xiatian bersama teman-teman yang lain. Mengetahui bahwasanya Xiatian pun mampu untuk memberikan serangan dan saat ini mengaktifkan seni bela dirinya, maka anggota Quicksand tersebut pun bersiap untuk memberikan serangannya dan tanpa henti atau tanpa ampun kepada Xiatian. Seseorang pun lantas berlari dan berkata dalam hatinya, jika dibiarkan, maka Xiatian akan mengacau kali ini dan tidak akan memberikan gulungannya kepada mereka.
Pada saat itu, ia pun melancarkan serangannya, tapi naas di sini seseorang pun memberikan serangan balik. Bus! Nampak panci pun melesat ke arah muka orang tersebut. Tapi orang tersebut pun mampu untuk menghindari serangan tersebut dengan seketika. Ia pun nampaknya kaget siapa yang kemudian menyerang dirinya. Tak lama setelah itu, di sini Xiatian pun dikagetkan karena seseorang dari belakang Xiatian telah membantu dirinya, yaitu perempuan yang telah ditolong oleh Xiatian pada waktu itu. Karena dia telah diculik dan di sini Xiatian membawanya untuk pergi ke rumahnya, maka dia pun tidak enak jika tidak membantu Xiatian. Apalagi di sini Xiatian terus membantunya. Xiatian yang mengetahui bahwasanya itu adalah perempuan tersebut, maka dia sangatlah panik jikalau nanti terjadi apa-apa kepada perempuan tersebut. Nampaknya di sini sang perempuan tersebut pun tak gentar. Ia kemudian membawa juga setrika dan ingin memberikan serangan kepada anggota Quicksand. Lantas perempuan itu pun berkata kepada anggota Quicksand, "Hei Anda, segera pergi dari sini," ucap dari perempuan tersebut, ingin mengusir anggota pembunuh dari Quicksand. Xiatian yang menyadari bahwasanya ini adalah area yang berbahaya, lantas ia pun berkata kepada orang tersebut, "Hei, apakah kamu di sini?" ucap dari Xiatian mengatakan itu kepada sang perempuan. Lantas Xiatian pun mengatakan kembali bahwasanya ia harus kembali ke dalam rumah. "Hei, engkau kembali ke rumahlah. Di sini sangat berbahaya," ucap Xiatian mengatakan itu kepada perempuan tersebut. Nampaknya di sini sang perempuan pun tidak mau jika dia harus pergi meninggalkan Xiatian yang dalam keadaan ia telah dipertaruhkan nyawanya dan dia harus bertarung melawan anggota Quicksand. Apalagi mungkin itu juga berkat dirinya. Lantas sang perempuan itu pun berkata kepada Xiatian, "Saya tidak mau Anda menyelamatkan kami berkali-kali." Ucap perempuan tersebut merasa dirinya ingin membantu Xiatian. "Aku tidak bisa melihatmu mengalami kecelakaan dan di sini saya akan membantu Anda," ucapnya kepada Xiatian. Sejujurnya di sini Xiatian pun sebelumnya telah marah kepada perempuan tersebut karena dia pun mengatakan bahwasanya dulu Xiatian hanya mata duitan. Dan Xiatian pada chapter pertama pun menolak uang pemberian dia yang jumlahnya cukup banyak. Ia pun lantas mengatakan sesuatu kepada perempuan tersebut. "Hei, sejujurnya saya sedikit membencimu," ucap Xiatian sedikit mengeluh kepada perempuan tersebut. Tapi di sini nampaknya Xiatian pun tidak bisa berkata apa-apa jika perempuan tersebut harus membantu dirinya. Tak lama setelah itu Xiatian pun melirik kepadanya dan berkata, "Tapi aku tidak bisa menyangka jika kamu memiliki keberanian seperti itu. Jadi mungkin aku tidak akan pernah mundur lagi," ucap Xiatian mengatakan itu kepada perempuan tersebut sambil membual. Nampaknya adegan tersebut pun didengarkan oleh anggota Quicksand yang lain. Lantas dia pun menyindir kepada Xiatian bahwasanya ini bukan waktu yang pas untuk menuduh perempuan. "Hei, jam berapa kamu masih menggoda?" ucap dari anggota Quicksand itu. Lantas dia pun berkata, "Ingin menjadi pasangan yang putus asakah kalian?" ucapnya kemudian mengatakan itu kepada Xiatian. Tak lama setelah itu, di sini anggota Quicksand pun bersiap untuk menyerang Xiatian kembali. Tapi tak disangka seseorang dari depan rumah Xiatian kemudian datang secara perlahan. Tapi kecepatannya cukup sangat mengagetkan orang-orang yang ada di sana. Bususus, seketika itu anggota Quicksand pun menyadari bahwasanya seseorang telah terjun dari atas sana dan menemui mereka bertiga. Tak lama setelah itu, di sini nampaknya orang tersebut pun kemudian berhadapan langsung dengan anggota Quicksand dan berada tepat di samping anggota Quicksand tersebut. Seketika itu Xiatian pun kaget dan juga orang-orang yang ada di situ plus kaget. Nampaknya telah ada orang kuat yang ada di sini. Ini adalah pendekar pedang yang kuat atau pendekar terkuat yang ada di bumi dan memiliki pedang yang namanya Yuan Hong.
Ini adalah seseorang yang dekat dengan ayah si Tian dan dia memiliki sesuatu yang disembunyikan oleh orang tua milik si Tian. Tak lama setelah itu, di sini nampaknya anggota Quicksand pun sangatlah panik ketika melihat kedatangan pendekar pedang nomor 1 di dunia, yakni Yin. Tak lama setelah itu, di sini Yin kemudian memberikan tebasan kepada anggota Quicksand dengan seketika. Bus 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 bus. Serangan itu telak kepada mereka dan mereka berhasil dilumpuhkan oleh orang tersebut. Nampak di sini kekuatannya yang cukup luar biasa hingga anggota Quicksand pun tak mampu untuk berdiri kembali. Dengan kekuatan seperti itu, maka sudah dipastikan di sini anggota Quicksand akan lumpuh total. Tak lama setelah itu, di sini Yin pun kemudian mendekat kepada anggota Quicksand yang masih berdiri di sana dan tidak memberikan balasan kepada dirinya. Ia pun berkata, ambil keduanya. Ucapnya mengatakan itu kepada orang tersebut. Di sini nampaknya anggota Quicksand itu pun ketar-ketir jika harus melawan Master Pedang peringkat pertama. Tak lama setelah itu, di sini nampaknya Yin pun kemudian mendatangi si Tian dan bertanya kepada dirinya. Serta kita diperlihatkan bahwasanya anggota Quicksand itu kemudian pergi untuk meninggalkan mereka. Di sini Yin pun berkata kepada si Tian, "Hei, apakah Anda adalah si Tian?" Ucap dari Yin kepada si Tian. Di sini si Tian pun menjawab bahwasanya dia adalah benar si Tian. Tapi siapakah Anda? Ucap si Tian saat ini kebingungan ketika dia melihat orang tersebut. Bahkan dia belum pernah melihatnya. Si Tian pun berpikir dalam hati, pria itu menembak dengan sangat cepat, sehingga saya tidak mampu untuk melihat pergerakan mereka. Padahal saya dibekali oleh X-ray dan kekuatan yang sangat luar biasa. Ucap dari si Tian dalam hatinya. Tak lama setelah itu, Yin pun mengatakan sesuatu kepada si Tian bahwasanya ia mirip dengan anggota keluarganya, yakni sang ayahnya. Yin pun berkata, Anda sangat mirip dengan begitu. Anda sangat mirip dengannya, begitu pula dengan keberanian Anda. Ucap dari Yin mengatakan itu kepada si Tian. Ia mengatakan bahwasanya ia mewarisi kemiripan yang sama dengan ayahnya. Dan pula keberanian dari ayahnya. Di sini si Tian pun nampak tercengang dan kaget apa yang dimaksudkan oleh orang tersebut. Tak lama setelah itu dia pun bertanya kepada orang tersebut, "Hei, apa maksudmu? Apakah aku mirip dengan ayahku? Apakah engkau tahu siapakah ayahku?" Ucap dari si Tian mengatakan itu kepada Yin. Tapi Yin pun tidak menghiraukan perkataan dari si Tian. Lantas ia pun menunjuk sesuatu di balik baju milik si Tian. "Hei, Anda menghancurkan permata di kalung itu." Ucapnya mengatakan bahwasanya ia harus menghancurkan permata yang ada di kalung si Tian. Di sini si Tian pun tercengang, bagaimana mungkin dia akan menghancurkan kalung tersebut. Bahkan kalung itu adalah warisan dari orang tuanya. Tak lama setelah itu, si Tian pun mengeluarkan kalung tersebut dan mengatakan sesuatu kepada Yin. "Hei, mengapa?" Ucap dari si Tian. Dia pun kemudian mengatakan bahwasanya ini adalah peninggalan dari sang ayah. Jadi dia tidak bisa untuk menghancurkan benda tersebut. Tak lama setelah itu, Yin pun menjelaskan sesuatu agar si Tian menghancurkan kalung tersebut. Karena di dalam kalung tersebut pun memiliki hal yang sangat rahasia. Lantas Yin pun berkata, "Tidak masalah, permata itu ditambahkan setelah ayahmu hancurkan." Ucap Yin kepada si Tian. Tak lama setelah itu, di sini si Tian pun berpikir sesuatu. Apakah bisa ia akan menghancurkan permata itu dengan tangan kosong? Tak lama setelah itu, si Tian pun berpikir, meski begitu, bisakah saya menghancurkan permata ini dengan tangan kosong? Tanyanya kepada dirinya. Lantas ia pun kemudian mengambil kalung tersebut dan menggenggam kalung tersebut. Tak lama setelah itu, si Tian pun mendapati bahwasanya kalung tersebut pun mampu untuk dihancurkan dengan tangan kosong. Seketika itu, butiran dari belian itu pun terjatuh
Di sini Xia Tian pun nampak kaget bagaimana mungkin dia bisa menghancurkan kalung pemberian ayahnya tersebut. Di sini Yin pun menyadari bahwasannya Xia Tian pun bisa berbakat dan memiliki bakat yang sangat luar biasa. Ia pun tersenyum kepada Xia Tian dan Xia Tian pun mendapati ada sesuatu di dalam kalung tersebut. Nampaknya itu adalah sebuah gulungan yang telah diincar selama ini oleh anggota Quicksand. Bahkan anggota Quicksand pun rela jika harus membunuh Xia Tian. Xia Tian pun nampak panik dan berkata, "Apakah ini?" Ucap dari Xia Tian kepada Yin, dan cerita pun berakhir di sini.